Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari constraint. Bisa dilihat ini. Ada fungsi yang pertama yaitu apa namanya ini? Namanya adalah coincident constraint. Coincident constraint ini fungsinya untuk menyatukan dari titik yang kita pilih, titik poin yang kita pilih ke titik poin yang kita inginkan. Contohnya, ini kita membuat lingkaran, terus pada garis ini kita ingin memindahkan lingkaran ini ke sini. Bisa menggunakan ini, tinggal kita pilih titik mana yang kita inginkan, di tengah atau di sini. Misalnya di samping, tinggal kita pilih titik yang kita ingin pindahkan, mau di ujung atau di tengah atau di bawah. Contohnya kita gunakan di tengah aja, maka dia akan pindah ke tengah. Kalau seandainya kita pilih di samping di atas, maka dia akan pindah ke atas. Yang berikutnya itu fungsi dari collinear constraint. Collinear constraint ini fungsinya untuk menyatukan garis, contohnya seperti ini. Ada dua garis ini, kita ingin menyatukan, klik aja ini, maka dia akan jadi satu. Adapun fungsi yang selanjutnya itu adalah concentric constraint. Concentric constraint ini fungsinya memindahkan juga. Contohnya ada dua lingkaran, lalu ada lagi. Jika kita ingin memindahkan lingkaran ini ke sini, bisa menggunakan fungsi dari constraint ini. Ini karena ukurannya sama, kita ubah lagi, ukurannya circle beda, lebih kecil. Kita gunakan lagi fungsinya, maka gambar tadi, lingkaran tadi akan berpindah ke yang kita klik. Yang selanjutnya itu ada fungsi fix. Fix ini gunanya untuk jika suatu gambar yang kita tekan, kita gunakan fungsi fix ini, dia tidak akan bisa diapa-apakan. Atau kita pindah lagi menggunakan ini, atau juga kita hapus, nggak bisa, karena dia ada di sesuai lambangnya juga dikunci. Fungsi yang selanjutnya itu parallel constant. Parallel constant ini gunanya tuh apa? Ibaratnya kalau jika ada yang kita ingin memparalelkan suatu garis atau apa, contohnya seperti ini, ada garis seperti ini, kita ingin membuat garis yang ini dengan ini menjadi paralel, bisa kita gunakan fungsi ini. Maka dia garis yang kita lurus tadi akan menjadi paralel dengan garis yang ini. Fungsi selanjutnya itu ada perpendicular constraint. Perpendicular constraint ini contohnya seperti ini. Jika misalnya ada persegi peta gini, yang enggak sama ininya, kita bisa menyamakannya dengan menggunakan fungsi perpendikular ini. Contohnya seperti ini, kita klik yang kita inginkan, misalnya yang ini, ingin mengikuti yang ini, lalu tekan yang ini.
Nah, maka yang ini akan mengikuti gambar yang ini tadi kan, dia akan sama yang ini sama garis yang ini. Dan selanjutnya itu ada horizontal constraint. Horizontal constraint ini fungsinya memindahkan secara horizontal suatu gambar ya. Misalnya ini kita ingin pindahkan ke horizontalkan secara ini, kita klik, maka dia akan sejajar secara horizontal. Lalu ada fungsi berikutnya itu vertical constraint. Kalau vertikal ya secara vertikal, misalnya kita buat lagi, lalu kita gunakan kita gunakan di sini. Kita yang sini, nah, maka dia akan berpindah secara vertikal yang kita pilih tadi. Selanjutnya itu ada tangan ini fungsinya kita memindahkan. Contohnya seperti ini, jika ada lingkaran terus ada garis, kita ingin pindahkan ini lingkaran ini ke garis ini, maka bisa tadi seperti langkah tadi. Kita ulang lagi, kita buat ini sini, maka akan lingkaran tadi akan menuju ke garis yang kita klik tadi. Selanjutnya itu ada fungsi simetrik. Simetrik ini seperti apa namanya, mirror ya. Dia akan, yang kita pilih itu akan menyerupai yang sebelum yang ibaratnya yang kita pilih akan menyerupai yang kita pilih tadi. Contohnya seperti ini. Ini agak kawanan. Terus kita ingin buat ini kondisinya sama seperti ini, kita bisa gunakan ini tadi, simetrik ini. Kita klik dulu yang kita inginkan, baru yang kita ingin ubah, baru titik tengahnya, maka dia akan sama. Lalu fungsi selanjutnya itu ada fungsi equal ya. Fungsi equal ini ibaratnya apa yang kita buat tuh fungsi equal ini, misalnya ada dua lingkaran, kita ingin membuat lingkaran yang ini sama dengan ini, kita bisa menggunakan fungsi equal tadi, klik yang kita ingin ubah, maka ukuran atau radiusnya dari lingkaran ini akan sama dengan radius lingkaran tadi kita pilih pertama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai beberapa fungsi dari constraint. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.